Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tarcisio Jeremia dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan dari Prodi Teknik Informatika dengan nomor MPM 220840108. Nah, di video kali ini kita akan belajar Python, bagaimana menggunakan fungsi, list, dan lain-lain. Jadi langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita buka dulu Python kita. Oke, di sini saya sudah menyiapkan file. Kita nanti tinggal masukkan saja sambil saya menjelaskan. Praktek Python. Pertama itu menggunakan fungsi. Untuk mendefinisikan fungsi selalu diawali dengan def, lalu nama fungsinya, lalu kita buat print apa yang ingin kita buat, misalkan unika, lalu kita step keduanya adalah memanggil fungsi seperti ini, tampil. Dan jika kita run, hasilnya nanti ini ada 3 unika karena kita di sini membuat memanggil fungsinya sebanyak 3 kali. Oke, sampai situ saya rasa sudah paham. Tadi seperti saya definisikan, diawali dengan def, nama fungsinya, lalu kita print apa yang ingin kita print, lalu step keduanya kita memanggil fungsi dengan menyebutkan nama fungsinya, tampil. Jika kita ingin sebanyak berapa, misalkan 3, kita bisa buat tampilnya 3 kali. Oke, kita lanjut aja. Lalu di sini dari yang kedua, di sini kita coba contoh lagi menggunakan perulangan, yaitu seperti tadi, definisikan dulu fungsinya dengan def, lalu nama fungsinya tampil, for i in range 1 sampai 21. Ini fungsi ini berguna untuk membuat hasil berulang. Lalu kita buat print, lalu jangan lupa masukkan i-nya dan unika. Lalu kita panggil fungsinya dengan memasukkan nama fungsi. Coba kita run. Oke, di sini telah tampil unika sebanyak 1 sampai 20 karena tadi di sini 1 sampai 21 berarti dia karena dia mulai dari 1 sampai 21. Oke, total 1 sampai 20. Oke, seperti itu contoh dari perulangan. Jadi kita tidak perlu repot-repot seperti tadi membuat nama fungsinya sebanyak 3 kali seperti yang tadi. Jadi kita tinggal masukkan aja 1 sampai 21 sehingga hasilnya dari 1 sampai 20 tampilnya. Oke, kita lanjut. Lalu di sini kita akan belajar seperti tadi, kita buat dulu definisikan fungsinya def tampil dengan parameternya n. Nah, yang di dalam kurung ini adalah parameter untuk mengenal pada saat kita ingin membuat argumen pada pemanggilan fungsi tersebut. Nah, parameter pengenal. Jadi ini n ini adalah parameter pengenal. Nah, pada saat apa? Pada saat kita ingin membuat argumen pada pemanggilan fungsi. Lalu kita di sini buat lagi fungsinya di sini for i, perulangannya maksudnya for i in range 1, n tambah 1. Ini untuk membuat hasil berulangnya. Seperti tadi print i, lalu kita masukkan apa yang kita ingin print, unika misal, lalu kita panggil fungsinya. Di sini kita panggil fungsinya tampil, lalu masukkan berapa yang ingin Anda masukkan. Misalkan di sini saya buat 10. Nah, 10 ini maksudnya apa? Nah, ini adalah argumen yang untuk menentukan nilai n pada parameter fungsi. Jadi dia ini untuk menentukan nilai pada parameter fungsi yang di atas tadi. Nah, jika kita run, hasilnya itu akan seperti ini. Nah, tampilnya dia sebanyak 10 kali. Jadi ini variasi dari perulangan kita yang sebelumnya tadi.
kita menggunakan parameter, dan pada saat pemanggilan fungsi itu di parameternya kita masukkan nilai atau argumen untuk merujuk kepada parameter yang ada di fungsi tadi. Oke, saya rasa seperti itu. Kita lanjut lagi. Sorry, kita lanjut tadi 94. Oke, kita lanjut. Di sini biasa tadi kita mendefinisikan fungsinya lagi, def tampil, parameternya n. Lalu kita masukkan seperti tadi, ya, for i in range 1, n tambah 1, ini untuk membuat hasil berulangnya. Lalu print i unika. Lalu kita panggil fungsinya. Di sini saya membuat x sama dengan 20, lalu tampil fungsinya integer x kali x per maksudnya dibagi 10. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, di sini akan tampil sebanyak 40. Kenapa 40? Karena di sini kita buat x-nya sama dengan 20. Nah, di dalam fungsinya, di dalam parameter yang untuk kita mengerjakan nilai tadi, di sini masukkan integer x dikali x, tadi 20 dikali 20 berarti 40 dibagi 10. Ya, seperti itu. Kita lanjut aja. Di sini kita akan belajar lanjut untuk penggunaan list. Lists are used to store multiple items in a single variable. Lists are not of for-will in data types in Python used to store collection of data. The other three are tuple, di antaranya itu ada tuple, set, dan dictionary. Di sini ada contoh simple penggunaan list. Di sini misalkan kita menggunakan IP. Di sini ada 2,3, 2,9, 3,5 sama 3,8. Lalu kita panggil listnya. Di sini print IP. Coba kita run. Nah, dia akan tampil seperti ini. Oke, itu contoh sederhananya penggunaan listnya. Kita lanjut aja. Lalu di sini contoh kita menggunakan list, tapi pada parameternya ini kita masukkan angka 0. Nah, yang di dalam kurung persegi ini maksudnya ini untuk memilih urutan list pada IP. Jadi kita bisa menentukan apa yang ingin kita tampilkan pada saat kita ingin memprint atau merunning program. Di sini saya membuat 0. Nah, jika saya 0, di sini yang akan tampil pasti 2,3. Nah, karena list itu mulai dari yang 0, 1, 2, 3. Nah, coba di sini kita ganti menjadi 2. Kalau 2 berarti ini 0, 1, 2, harusnya 3,5. Coba kita save dulu, baru kita run. Nah, 3,5 seperti itu. Jadi di dalam kurung persegi ini kita bisa menentukan apa yang ingin kita tampilkan pada list atau dalam urutan list itu. Oke, kita lanjut. Penggunaan list length. Nah, list length ini berguna untuk menghitung berapa banyak list yang ada di dalamnya. Di sini kita contoh tadi seperti tadi kita masukkan IP-nya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 IP. Lalu kita print len IP. Lalu coba kita run. Nah, dia length ini, penggunaan list length ini untuk menghitung berapa banyak list yang ada. Di sini 4. Oke, sesimpel itu. Lalu kita lanjut aja. 9, 8.
penggunaan list length yang kedua. Di sini kita masukkan IP-nya tadi, lalu masukkan panjang. Ini variabelnya panjang sama dengan len IP. For i in range 0 panjang, print IP. Di sini kita masukkan dalam kurung perseginya i. Lalu untuk menambahkan nilai IP-nya, kita masukkan perulangan i in range 0, panjang IPI sama dengan IPI tambah 0,5. Jika kita ingin menambahkan IP sebanyak 0,5. Coba kita run. Oke, seperti ini kira-kira rumusnya atau programnya. Kita lanjut. Lalu penggunaan list length yang selanjutnya di sini seperti tadi, kita masukkan aja ininya IP, lalu variabel panjang len IP for i in range 0 panjang, print IP dalam kurung i. Ini untuk menaikkan IP 0,5 jika lebih dari 4 balikan ke 4. Nah, di sini kita masukkan lagi for i in range-nya IPI sama dengan IPI tambah 0,5 seperti yang tadi. Lalu di bawahnya kita, jika IPI lebih besar dari 4, IPI sama dengan 4. Jadi jika IP-nya lebih dari 4, dia akan membalikkan ke 4. Lalu kita print. Seperti ini. 2,3 ditambah 0,5. Tadi kan rumusnya kita ini untuk menaikkan IP sebanyak 0,5. Pertama 2,3 ditambah 0,5 2,8. 2,9 tambah 0,5 3,4. 3,5 ditambah 0,5 4. 0. 3,8 ditambah 0,5 kan lebih tuh. Harusnya kan tadi 3,8 tambah 0,5 harusnya 4,3. Nah, karena 4,3 itu lebih dari 4, maka dia akan dibalikkan ke 4. Jadi seperti itu. Nih. Oke, kita lanjut. Penggunaan length yang selanjutnya, list length yang selanjutnya seperti ini tadi. Sama saja. Kita masukkan, jika dia lebih dari 4, balikkan ke 4. Nah, bedanya di sini kita akan menjumlahkan IP-nya, memasukkan fungsi untuk menjumlahkan IP-nya. Di sini for i in range 0 sama 0 panjang. Di sini panjang ditambah sama dengan IPI. Lalu kita print total IP. Masukkan variabelnya panjang. Coba kita run. Nah, di sini sudah masuk 2,3, 3,4, 4,5, 4. Lalu total IP-nya itu adalah 22,7. Oke. Seperti itu. Jika ingin menjumlahkan tadi IP-nya. Dan yang terakhir, sini jika kita tadi masukkan listnya tadi, kita buat list baru, IP ini 1,5, 2,3, 3,4, 2,8, 3,6, dan 2,3. Di sini acak, random nomornya, nggak berurutan. Nah, lalu kita masukkan panjang, variabelnya ini panjang, len IP seperti tadi, for i in range 0 panjang, lalu kita print IP-nya, lalu seperti tadi kita naikkan lagi IP-nya 0,5 seperti rumus tadi, jadikan IP-nya 4, lalu kita masukkan tadi rumus yang menjumlahkan IP. Ini, lalu di sini kita akan membuat atau menambahkan untuk mengurutkan IP secara dari yang terkecil ke terbesar atau ascending. Dari yang terkecil yang ke terbesar. Nah, rumusnya itu kita menggunakan ip.short. Lalu di sini reverse sama dengan true. Print IP-nya. Lalu kita akan cari IP yang tertinggi. Nah, rumusnya itu max
atau maksimum sama dengan IP 0 for I in range 1 panjang. Jika IP 1 lebih besar dari maksimal, maka yang maksimal itu dengan IP. Print maksimum, di sini masukkan variabel max-nya atau variabel max. Dan untuk mencari IP yang terendah, kita menggunakan min atau minimum. Seperti yang tadi juga kita masukkan IP 0 for I in range 1 panjang. Karena dia terendah, berarti IP 1 lebih kecil dari min, berarti min sama dengan IP. Lalu kita print minimum, masukkan variabel minnya. Coba kita run. Nah, di sini tadi di sini kita ada list 1,5, 2,3, 3,4, 2,8, 3,6 dan 2,3. Nah, ini yang dia sudah diurutkan ascending. Lalu maksimumnya itu adalah IP yang 4 dan minimum itu 2,0. Oke, jadi saya rasa cukup sampai situ pertemuan kita. Jika saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.